setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang
ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa
Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Pagi hari ini yang bersuka cita boleh lambaikan kedua tangan kita tinggi-tinggi. Berikan sorak-sorai tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita yang baik. Puji Tuhan, mari sama-sama pagi hari ini kita datang kepada Tuhan. Memuji, menyembah, bersyukur kepada Tuhan. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita luar biasa. Dia baik dan dia hadir tengah-tengah setiap kita yang percaya, katakan amin. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita datang pada Tuhan, mari kita berdoa. Pagi hari ini hati kami limpah dengan ucapan syukur atas kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan, kedahsyatan Tuhan dalam hidup kami. Kami bawa pujian kami Tuhan, kami buka hati kami, sebab kami bersyukur Engkau hadir tengah-tengah setiap kami. Kami percaya Engkau melawat kami, menyegarkan jiwa kami. Kami buka hati kami bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Ajaib Kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang Kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang Kau janjikan telah Kau genapi bagiku. Ajaib Kau Yesus, ajaib Kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang Kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang Kau janjikan telah Kau genapi bagiku. Katakan banyaklah, banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah Kau Yesus selamanya. Banyaklah, banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah Kau Yesus selamanya. Mari sama-sama katakan ajaib Kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang Kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang Kau janjikan telah Kau genapi. Sekarang Bapak Ibu sendiri nyanyikan ajaib Kau Yesus, ajaib Kau Yesus, ajaib kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Di sepanjang hidupku, oh yang telah Kau genapi. Mari bersama-sama bawa hati kita bersyukur Bapak Ibu. Banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah Kau Yesus. Banyaklah
ku sembah Kau Yesus. Mari sambil angkat tangan kita katakan banyaklah, banyaklah yang telah Kau buat dalam hidup. Kami datang bersyukur Tuhan pagi hari ini. Oh, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah Kau Yesus selamanya. Mari dengan segenap hati kita Bapak Ibu saudara-saudaraku katakan banyaklah, banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah Kau Yesus. Lagi katakan banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku. Oh, ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah Kau Yesus. Satu kali lagi Bapak Ibu saudara-saudaraku, mari bersyukur. Banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, oh, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah Kau Yesus selamanya. Ku sembah Kau Yesus selamanya. Ku sembah Kau Yesus selamanya. Mari sama-sama pagi hari ini kita menyembah Tuhan. Mari bawa syukur-Mu Bapak Ibu saudara-saudaraku. Dia baik, Dia ajaib, kasih-Nya tidak pernah gagal dalam hidup kita. Mari menyembah Dia. Angkat suaramu, mari bersyukur. Buat kasih-Nya, buat kebaikan-Nya. Haleluya. Kami datang bersyukur kepadamu Tuhan, Allah kami yang ajaib. Haleluya. Mari buka hatimu, naikkan syukur-Mu di hadapan Dia. Haleluya. Ajaib Kau Tuhan, ajaib kasih-Mu, Kau nyatakan di hidup kami. Haleluya. Kami datang bersyukur di hadapan-Mu. Iralamaya syakarala barala, uralamaya sikarala barala. Pagi hari ini kami datang kepadamu Tuhan bersama-sama di hadapan Tuhan. Kami mau persembahkan ucapan syukur kami, rasa syukur kami, rasa terima kasih kami. Sebab Engkau Tuhan yang mengasihi setiap kami. Kesetiaan-Mu tidak pernah habis Tuhan dalam hidup kami. Bapak Ibu saudara-saudaraku, pagi hari ini berapa banyak hati kita bersyukur kepada Tuhan. Mari bersama-sama buka kedua tangan kita. Mari menyembah di hadapan Tuhan. Sementara kita bersyukur dengan segenap hati, sementara kita menyembah Dia, Tuhan hadir tengah-tengah setiap kita. Dan Dia berkenan atas ucapan syukur kita. Oh mari menyembah, angkat suaramu, angkat hatimu. Kami menyembah
ajaib, kami bersyukur. Iralamaya syadalabaralabu, haleluya. Iralamaya sikaralaba, oralamaya syakaralabaralabaralaba, oralamaya sikaralabaralaba. Engkau baik Tuhan. Oralamaya sikaralabaralaba. Engkau tidak pernah meninggalkan setiap kami Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan pagi hari ini. Iralamaya sikaralabaralaba. Engkau terus memelihara hidup kami. Engkau terus memelihara gereja kami. Engkau jagai hidup kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Katakan terima kasih Bapak Ibu saudara-saudaraku. Ucapkan syukur pagi hari ini. Kalau hari ini kita ada sebagaimana kita ada dengan keadaan yang baik, dengan keluarga yang baik, bukankah itu bukti kebaikan kesetiaan Tuhan dalam hidup kita? Katakan terima kasih Tuhan. Oralamaya sikaralabaralaba. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Tuhan. Iralamaya sikaralabaralaba. Oh, terima kasih Tuhan, Engkau menjagai gereja kami. Oralamaya sikaralabaralaba. Melewati lembah kelam kami tidak pernah ditinggalkan. Kami berterima kasih Tuhan. Oralamaya sikaralabaralaba. Oralamaya syaralabaralaba. Naikkan syukurmu. Katakan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau setia dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Engkau menjaga. Terima kasih Engkau memelihara kami. Kami mau terus percaya dan berjalan bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Mengandalkan Engkau. Terpujilah nama-Mu. Di setiap persoalan Kau turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi hidupku. Di setiap pergumulan Kau telah merancangkan hari depan yang sejahtera dan penuh harapan. Yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan pertolongan
bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Nyanyikan dengan iman percaya kita Bapak Ibu Saudara. Di setiap persoalan Kau turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi hidupku. Di setiap pergumulan Kau telah merancangkan hari depan yang sejahtera dan penuh harapan. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Pertolongan-Mu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Satu kali lagi Bapak Ibu sendiri nyanyikan. Di setiap persoalan, di setiap persoalan Kau turut bekerja Tuhan, mendatangkan kebaikan bagi hidupku. Di setiap pergumulan Kau telah merancangkan hari depan yang pasti sejahtera dan penuh harapan. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Pertolongan-Mu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Pertolongan-Mu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara, ku andalkan Dia. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Pertolongan-Mu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama kami menyembah, ya kami mengandalkan Engkau. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Pertolongan-Mu, terima pertolongan Tuhan pagi hari ini. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Percaya di saat kita mengangkat tangan kita tinggi-tinggi dan menyembah Tuhan, pagi hari ini juga kita menerima pertolongan dan mujizat dari Tuhan. Yang percaya angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi Bapak Ibu Saudaraku, katakan. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Pertolongan-Mu kan nyata bagiku. Hanya Kau, kami mau mengandalkan Engkau Tuhan. Selalu ku nantikan, selama ku
lagi dengan hati yang percaya, katakan. Kau yang selalu bertolong. Amin, amin, aku percaya. Kami percaya Tuhan. Yang selalu ku nantikan selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Katakan, selama ku menyembah, selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Ini yang kami percaya. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Pujian ini mengatakan sementara kita menyembah dan selama kita menyembah Tuhan, kita boleh menerima pertolongan dan mujizat dari Tuhan. Bapak Ibu saudaraku, engkau yang percaya, mari menyembah dengan hati yang sungguh-sungguh. Angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan, sembah Dia. Akui bahwa engkau memerlukan Dia. Oh, kami andalkan Engkau, kami terima Tuhan. Ya, kami percaya, ya, mujizat pasti terjadi. Oh, tolongan-Mu Tuhan, Kau sediakan bagi kami. Ya, percaya. Mari sembah Dia, sembah Dia. Ya, percayalah. Oh, sementara kau sembah Dia, pasti pertolongan kau terima. Ya Tuhan, namanya syata karalamo, kirabata karalamasi, kiaralama shangaralamo. We worship you, we worship you, we worship you. Kami sembah Engkau. Rabata karalaba syata karalaba. Mari menyembah. Angkat suaramu. Hirabata karalaba syata karalaba ralaba ralaba. Rabata karalaba syata karalaba ralaba ralaba ralaba. Biar pujian kita pagi hari ini, biar nyanyian kita, biar penyembahan kita bukan berisi tentang keluhan-keluhan, bukan berisi tentang permintaan-permintaan, tetapi pagi hari ini saya rindu mengajak semua yang ada di ruangan ini menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Akui Dia, Dia ajaib, Dia berkuasa. Mari menyembah Bapak Ibu saudaraku, angkat suaramu. Inamata kaya ralaba syata karalaba ralaba. Yang dikaruniai berkata-kata dalam bahasa roh, berkata-kata dalam bahasa roh, itu meningkatkan iman kita pagi hari ini Bapak Ibu saudaraku. Syata karalaba takaralaba ya ralaba ralaba. Inamata kaya ralaba syata karalaba ralaba ralaba ralaba. Oh, rabata kaya ralaba sikiri ya ralaba ralaba ralaba. Hari ini bukan ada yang bersedih hati. Tidak boleh ada yang bersedih hati. Hari ini semua berharap dan percaya kepada Tuhan. Di nama syata karalaba ya ralaba takaralaba. Oh, raba syata karalaba ralaba ralaba. Hari ini semua menguatkan iman percaya. Di nama syata karalaba ralaba 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 ralaba. Di nama syata karalaba. Yesus, Yesus kami berseru. Ya, kami percaya. Oh, kami percaya Tuhan. Yesus, Kau dapat kuandalkan.
Tuhan. Oh, rabanta karalaba syata karalaba ralabaralaba. Hurabaralabaralabaralabaralaba. Kepercayaan kami dibangkitkan kembali. Oh, rabanta karalaba syata karalabaralabaralaba. Kami percaya kepadamu. Kami percaya firman-Mu. Allah selalu turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi Dia dan terpanggil sesuai dengan rencananya. Kami percaya Tuhan, tidak ada satupun rencana-Mu yang gagal di dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan menjaga kami, Engkau Tuhan memelihara kami. Bahkan semua rancangan-Mu yang Kau rancangkan bagi kami sempurna adanya. Itu yang kami percaya pagi hari ini. Siapa yang percaya, angkatlah kedua tanganmu tinggi-tinggi Bapak Ibu saudaraku. Pujikan kembali pujian ini. Kau yang selalu kuandalkan. Kau yang selalu kuandalkan, yang selalu ku nantikan. Pertolongan akan nyata bagi kami. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Yang percaya katakan, Kau yang selalu ku andalkan, Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Pertolongan-Mu kan nyata bagiku. Oh, hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Katakan, selama ku menyembah, selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Katakan lagi Bapak Ibu, selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Yang menerima pertolongan dan mujizat, tepuk tangan yang jauh lebih meriah lagi buat Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh kami mempercayai pujian yang kami nyanyikan Tuhan, bahwa sementara kami menyembah Engkau pagi hari ini, ada pertolongan dan mujizat-Mu yang Kau sediakan bagi kami semua. Dan kami menerimanya pagi hari ini dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan sama-sama, amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus. Kita bersukacita bersama-sama Bapak Ibu. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku. Untuk apa? Untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Lagi katakan Bapak Ibu saudaraku. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku, untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu kita semua percaya kepada Tuhan. Amin. Amin. Saya percaya pagi hari ini nyanyian yang baru boleh ada di dalam hati kita, boleh ada dari mulut kita, dan biar semua yang kita nyanyikan boleh memuliakan nama Tuhan. Amin. Yang mau memuji lebih lagi, tepuk tangan sama-sama yuk. Kita percaya sukacita Tuhan ada di tengah-tengah kita Bapak Ibu. Nyanyi lagi ya dengan semangat, dengan sukacita katakan, Tuhan memberikan
Pagi hari ini siapa yang percaya kita semua dikasih oleh Tuhan, kita semua umat yang diberkati oleh Tuhan. Lambaikan kedua tanganmu tinggi-tinggi, tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Amin. Mari lebih lagi kita bersukacita pagi hari ini. Yeay. Semua. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Sorakan haleluya. Haleluya. Sama-sama kata dingin. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Lagi. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu Tuhan. Haleluya. Boleh angkat tanganmu tinggi-tinggi semua. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Soraklah haleluya. Oh, soraklah haleluya. Haleluya. Kau ditinggikan, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Semua tepuk tangan tinggi-tinggi. Soraklah haleluya. Come on. Soraklah jemaat Betani dan mana suaramu? Haleluya. Soraklah haleluya. Oh, haleluya. 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 Sorak-sorai kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Pagi hari ini kita semua percaya sementara kita memuji, kuasa Tuhan tercurah bagi setiap kita yang percaya. Katakan yes. Yes. Lebih lagi katakan yes. Yes. Tepuk tangan yang meriah bagi Dia. Urapan roh berpuja melanda. Percayai Bapak Ibu Saudaraku. Saat kata menyembah, mujizat telah nyata. Buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya. Majulah dan pemenang. Kuasanya atas kita membangkitkan. Yang kami percaya Tuhan,
tangan yang meriah bagi kuasanya yang dahsyat. Silakan duduk kembali Bapak Ibu saudara-saudaraku. Kau Bapa kami yang baik, Kau menyertai setiap kehidupan kami. Hati kami percaya, kami bersyukur kepadamu. Setiap saat, setiap waktu, hanya Kau Tuhan yang aku perlu. Penyertaan-Mu, kekuatan-Mu yang menjadi doaku. Lagi kata, setiap saat, setiap waktu, hanya Kau Tuhan, Hanya Kau Tuhan yang aku perlu. yang aku perlu. Penyertaan-Mu, kekuatan-Mu yang menjadi doaku. Sama-sama. Tak pernah Kau kecewakan hidupku. Kau selalu menjawab setiap doaku. Ku bersyukur dengan segenap jiwaku, sebab Kau Tuhan yang menjaga hidupku. Kau menjagai setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Setiap saat, setiap waktu, hanya Kau Tuhan yang aku perlu. Penyertaan-Mu, kekuatan-Mu yang menjadi doaku. Lagi katakan, setiap saat, setiap waktu, hanya Kau Tuhan yang aku perlu. Penyertaan-Mu, katakan kekuatan-Mu, ya, yang menjadi doaku. Bersama-sama katakan, tak pernah Kau kecewakan hidupku. Kau selalu menjawab setiap doaku. Ku bersyukur dengan segenap jiwaku, sebab Kau Tuhan yang menjaga hidupku. Tak pernah Kau kecewakan hidupku. Kau selalu menjawab setiap doaku. Ku bersyukur dengan segenap jiwaku, sebab Kau Tuhan yang menjaga hidupku. Tidak pernah sekalipun Engkau mengecewakan setiap kami Tuhan. Engkau menyertai setiap kami. Engkau berjalan bersama dengan kami. Penyertaan-Mu sempurna, kekuatan dari-Mu, berkat-Mu selalu Kau berikan bagi setiap kami. Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan pagi hari ini. Mari Bapak Ibu Saudaraku, sama-sama kita bangkit berdiri. Tak pernah Kau kecewakan hidupku. Katakan, Kau selalu menjawab setiap doaku. Ku bersyukur dengan segenap jiwaku, sebab Kau Tuhan yang menjaga hidupku. Lagi katakan, tak pernah Kau kecewakan hidupku. Kau selalu
Sebab Kau Tuhan yang menjaga hidupku. Sebab Kau Tuhan, sebab Kau Tuhan yang menjaga hidupku. Sebab Kau Tuhan yang menjaga hidupku. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat kesempatan kami boleh datang untuk menyembah Tuhan. Dan terima kasih buat janji-Mu bahwa Engkau menjaga hidup kami. Terima kasih buat janji-Mu Engkau memelihara kami. Terima kasih buat janji-Mu Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Perjalanan yang kami hadapi bukan perjalanan yang mudah, bukan perjalanan yang tanpa hambatan, tetapi kami percaya bahwa dalam perjalanan kami, Tuhan beserta dengan kami. Dan itu cukup bagi kami, itu yang menguatkan kami. Terima kasih buat hari ini, terima kasih buat saat di mana kami boleh merasakan hadirat Tuhan, sukacita dari Tuhan. Dan kami percaya berkat-Mu akan dilengkapkan kepada kami. Setelah selesai kami pulang dari ibadah di tempat ini, kami percaya Tuhan akan memberkati kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur buat hari ini sekarang. Sampaikan firman-Mu, berbicara kepada kami buka hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Bapak Ibu silakan duduk kembali, puji Tuhan. Haleluya, shalom, shalom. Selamat tahun baru Imlek bagi Anda yang merayakannya. 22 hari yang lalu kita baru saja selesai juga dengan 2022 dan kita memasuki perjalanan yang baru, hari yang baru, semangat yang baru dan harapan yang baru. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita memulai perjalanan yang baru di tahun yang baru, kita punya harapan besar, kita punya keinginan besar, kita punya cita-cita yang besar, energi yang besar untuk kita memulainya. Tetapi sementara itu juga kita juga menyadari bahwa hidup tidak sesederhana harapan kita. Hidup juga tidak semudah keinginan kita. Bapak Ibu sebagai anak-anak Tuhan, apa yang harus menjadi dasar di dalam hidup kita? Apa yang harus menjadi landasan di dalam perjalanan hidup kita? Mari Bapak Ibu di hari yang berbahagia ini, buat Anda yang merayakan tahun baru Imlek, tahun perjalanan baru, hari yang baru Bapak Ibu, mari kita lihat apa yang menjadi pesan Tuhan, apa yang menjadi landasan dalam perjalanan kita. Buka bersama dengan saya, Mazmur pasal yang ke-27, Mazmur 27 ayat yang ke-13 dan nanti kemudian kita akan membaca juga ayat yang ke-14. Mazmur 27 ayat 13 dan ayat yang ke-14. Bapak Ibu, inilah yang harus menjadi tekad kita. Ketika kita memulai perjalanan, ketika kita sedang di awal start kita, mari kita sepakat bersama-sama seperti yang Daud sampaikan dan letakkan dalam hati kita sebuah keyakinan yang sama. Mari kita lihat, kita baca Mazmur 27 ayat yang ke-13 lebih dahulu Bapak Ibu. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di dalam hidup ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sementara ada banyak orang punya semangat di dalam memulai perjalanan yang baru, tetapi juga tidak sedikit orang-orang yang pesimis dengan mengatakan bahwa sama saja lah Pak, nanti ujungnya juga sama, hanya senang di awal, hanya euforia di depan, nanti perjalanan seminggu lagi akan sama saja. Hidup kita itu kan sudah digariskan Pak. Ada takdir, ada nasib yang gak bisa kita lawan. Bapak Ibu sebagian orang berpendapat demikian. Bahkan orang Kristen juga masih berpikir demikian. Bahwa ada nasib, ada takdir yang sudah digariskan.
Dan ketika mungkin orang pernah menyampaikan ramalan atau menunjukkan garis tangan kita dan sebagainya, dan ternyata memang kata mereka tidak baik, semakin membuat kita tenggelam, semakin membuat kita down. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah orang percaya anak-anak Tuhan juga punya pendapat demikian? Seperti banyak orang di luar sana, bahwa hidup manusia itu sudah ditentukan, sudah ada takdirnya. Orang mendefinisikan takdir itu apa Bapak Ibu? Takdir adalah segala sesuatu yang sudah ditentukan oleh yang di atas sana, oleh pemilik hidup, oleh yang maha kuasa. Dan tidak mungkin bisa digagalkan, tidak mungkin bisa diubah. Dan itu di luar kendali daripada manusia. Jadi sesuatu yang sudah ditentukan, seperangkat peristiwa yang sudah ditentukan dan orang tidak bisa membatalkannya. Orang tidak bisa melewatkannya, sudah ditentukan. Apakah demikian di dalam kehidupan orang percaya Bapak Ibu? Ketika ada takdir buruk, maka kita harus menjalani nasib yang sial. Ketika takdirnya baik, maka kita menjalani hidup yang mujur. Apakah demikian adanya? Banyak orang walaupun sudah percaya masih dihantui mungkin di masa yang lalu dengan pernyataan-pernyataan dari seseorang, dari orang tua, dari orang yang berpengaruh mengatakan bahwa wah, nasibmu itu buruk, takdirmu itu buruk, garis tanganmu itu buruk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, satu hal yang harus kita pahami bahwa di dalam Yesus yang pertama kita menjadi ciptaan yang baru. Yang setuju katakan amin. Dan ciptaan yang baru berarti kita ada di dalam satu atmosfer, satu suasana, satu situasi yang memang sama sekali berbeda. Bapak Ibu, bagaimana dengan anak-anak Tuhan? Apakah kita juga terkendali oleh takdir kita? Izinkan saya menyampaikan sedikit kepada kita Bapak Ibu untuk membuat kita memahami bagaimana pandangan Alkitab tentang yang disebut dengan takdir Tuhan. Bapak Ibu, di dalam kekristenan saya percaya bahwa takdir Tuhan atau keputusan Tuhan itu mengandung 4 unsur. Unsur pertama adalah kedaulatan Tuhan. Memang itu tidak bisa dibantah Bapak Ibu. Tidak ada seorang pun mampu untuk membatalkan kedaulatan Tuhan. Dia memutuskan di dalam kekuasaannya, dia memutuskan tanpa pertimbangan siapapun. Unsur takdir yang pertama di dalam orang percaya adalah kedaulatan Tuhan. Tetapi bukan hanya itu. Orang di luar sana percaya hanya itu, sehingga tidak akan bisa dibatalkan. Unsur kedua adalah tujuan Tuhan. Di dalam membuat kedaulatan dan keputusan itu ada tujuan Tuhan. Dan yang ketiga, ada peraturan-peraturan Tuhan untuk bisa mencapai kedaulatan itu. Dan yang keempat Bapak Ibu, ada kekuatan Tuhan supaya kita bisa mencapai kedaulatan itu. Nah Bapak Ibu, 4 unsur ini dibungkus dengan satu bungkus besar yang tidak pernah berubah, yang tidak boleh kita sangsikan, yang tidak boleh mengganggu sama sekali iman kita adalah bahwa semua di dalam keputusan Tuhan, takdir Tuhan buat kita adalah dia merancangkan rancangan yang baik buat kita. Yang baik buat kita. Sekali lagi saya mengulang kembali, yang baik buat kita. Tidak ada yang jahat, tidak ada kecelakaan, tidak ada hal buruk, tidak ada kemiskinan, tidak ada kesialan. Yang ada adalah yang baik. Jadi di dalam kedaulatannya dia menentukan yang baik buat kita. Di dalam tujuannya dia membuat tujuan yang baik buat kita. Walaupun kita salah, walaupun kita keliru, walaupun kita melenceng dan berdosa, Tuhan mengubah segala sesuatu, mendatangkan kebaikan buat kita. Lalu dia memberikan peraturan-peraturan, firman. Firman diberikan bukan untuk membatasi kita. Firman diberikan bukan untuk merepotkan kita. Firman diberikan untuk kebaikan kita, Bapak Ibu. Dan yang keempat, dia memberi kepada kita kekuatan. Kekuatan untuk apa? Kekuatan untuk tekun,
berjalan terus di dalam takdir Tuhan supaya kebaikan itu terjadi pada kita. Jadi Bapak Ibu, ada sesuatu yang sangat berbeda. Orang di luar sana berpendapat bahwa kalau memang garis tangannya buruk, ya udah mau usaha kayak apapun gak akan pernah berhasil. Anak-anak Tuhan tidak demikian. Kita ditentukan, kita ditakdirkan oleh Tuhan untuk mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang setuju bisa berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Itu sebabnya Bapak Ibu, Daud menuliskan bahwa aku akan melihat kebaikan Tuhan. Karena memang itu takdir Tuhan. Itu memang keputusan Tuhan. Dan kedaulatan Tuhan itu tidak bisa dibatalkan oleh siapapun Bapak Ibu. Oleh dunia, oleh iblis, oleh situasi, oleh kondisi di sekitar kita, oleh orang-orang di sekitar kita, tidak bisa. Anda tahu satu-satunya yang bisa membatalkan takdir Tuhan adalah diri kita sendiri. Adalah keputusan kita sendiri. Itu satu-satunya cara, satu-satunya celah di mana takdir Tuhan yang baik tidak terjadi. Diri kita sendiri. Itu sebabnya Daud berkata bahwa aku bukan hanya akan melihat kebaikan Tuhan, tetapi aku percaya. Nah, percaya ini Bapak Ibu yang akan membuat takdir Tuhan akan terjadi. Rencana Tuhan akan terjadi. Percaya. Aku percaya. Aku percaya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari sisi kita, dari bagian kita harus mengambil bagian ini, yaitu percaya, yakin, berjalan, tidak goyah, teguh, tidak berubah, yakin bahwa kebaikan Tuhan, takdir Tuhan pasti terjadi pada kita. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam kita percaya, itu ada tantangan, sebab percaya itu tidak seperti ketika Anda memasukkan kartu ATM Anda ke dalam mesin ATM, pencet-pencet nomor kodenya dan keluar duit. Tidak. Karena percaya adalah sebuah proses, percaya adalah sebuah kehidupan. Itu sebabnya Bapak Ibu kemudian di dalam ayat yang ke-14, Daud melanjutkan dengan kalimat ini. Nantikanlah Tuhan. Di dalam percaya ada unsur menantikan Tuhan. Menantikan Tuhan berarti percaya. Percaya berarti bersedia menunggu. Bersedia menunggu berarti percaya. Ini adalah sebuah siklus kehidupan Bapak Ibu. Ketika salah satu hilang, maka sebetulnya siklus itu menjadi berantakan. Kita tidak akan mau menunggu sesuatu atas seseorang yang kita tidak percaya. Kita tidak akan mau menunggu seseorang atas sebuah janji yang kita tidak yakin. Dan ketika kita yakin, ketika kita percaya, kita akan siap menunggu. Persoalannya Bapak Ibu, persoalannya adalah hukum itu berlaku untuk hal di dunia, tapi kadang-kadang tidak mudah ketika kita berhubungan dengan Tuhan. Di dalam relasi kita dengan Tuhan. Padahal Bapak Ibu, apa yang kita yakini pada seseorang itu bisa berubah, sangat mungkin berubah. Tapi apa yang kita yakini kepada Tuhan, karakter Tuhan tidak pernah berubah. Itu sebabnya hari ini saya ingin mendorong kita kepada kita semuanya. Yang percaya, percayalah bahwa ada takdir Tuhan, yaitu kebaikan Tuhan buat kita semuanya. Dan yang kedua adalah respon kita percaya. Ketika kita percaya, mari kita rela, bersedia, yakin untuk menantikan. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Hari ini saya ingin mengajak secara khusus kepada kita semua untuk menyoroti tentang menantikan. Karena ketika kita bicara tentang percaya, saya percaya kita semua percaya. Tapi tidak berarti kalau kita percaya, kita rela untuk menantikan Tuhan. Wait on the Lord. Be courageous. Berani. Menantikan itu bukan lemah, pasrah, menyerah. Bukan. Menantikan itu ada sikap tegak, berdiri, yakin bahwa apa yang dinantikan
pasti akan terjadi. Be courageous and He will strengthen your heart. Orang yang menantikan imannya akan dikuatkan. Orang yang menantikan Tuhan semakin dia membangun manusia batiniahnya. Wait on the Lord. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari di perjalanan ini, di tahun baru Imlek ini, dan 22 hari kita baru menjalani tahun baru Masehi Bapak Ibu. Mari kita letakkan sebuah keyakinan, takdir Tuhan buat kita adalah kita akan melihat kebaikan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kebaikan Tuhan, katakan sama-sama kebaikan Tuhan. Katakan sama-sama kebaikan Tuhan, itu yang akan kita lihat. Dunia boleh memprediksi apapun. Dunia boleh memberi kepada kita informasi apapun. Tetapi kedaulatan Tuhan telah ditentukan atas kita. Takdirnya telah ditentukan atas kita. Dan tidak ada yang bisa membatalkan. Yaitu Dia akan melakukan kebaikan kepada kita. Nah sekarang kita percaya. Nah bukti kita percaya adalah kita menunggu. Kita menunggu. Bapak Ibu, kalau kita masih bertanya, Pak, apa pasti terjadi? Itu berarti kita tidak percaya. Sebab orang yang percaya, dia akan siap menunggu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetapi lebih jauh lagi dari menunggu yang berarti wujud dari percaya, ternyata menunggu itu ada manfaat-manfaat lain Bapak Ibu. Nah ini saya akan ajak bersama dengan Bapak Ibu melihatnya hari ini. Bapak Ibu yang pertama kita harus tahu bahwa ternyata Tuhan itu bekerja di dalam masa menunggu. Kita sepertinya idle, berhenti, stagnan, tidak ada sesuatu yang spektakuler. Segalanya biasa-biasa saja. Kenapa? Karena sedang menunggu. Biasanya orang yang sedang menunggu tidak banyak ada perubahan dalam hidupnya. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, di dalam hidup kita tidak banyak perubahan, semuanya biasa-biasa saja, tetapi sesungguhnya Tuhan itu sedang bekerja di dalam masa menunggu kita. Di dalam penantian kita, Dia sedang bekerja. Pertanyaannya adalah, Dia bekerja untuk apa? Apakah Dia bekerja sedang mempersiapkan jawaban buat kita? Kalau kita berdoa minta berkat, apakah Dia sedang menyiapkan berkat buat kita? Apakah ketika kita berdoa untuk pemulihan keluarga, Dia sedang menyiapkan pemulihan keluarga buat kita? Bapak Ibu, jawabannya tidak. Karena buat Tuhan menjawab doa kita sangat mudah sekali. Jangankan doa Bapak Ibu, alam semesta diciptakan hanya dengan perkataan Tuhan. Jadi menunggu Tuhan bekerja, itu bukan menunggu Tuhan bekerja menjawab doa kita. Tetapi menunggu Tuhan bekerja untuk mengubah hidup kita. Secara Alkitab, menunggu bukan hanya sesuatu yang harus kita lakukan agar mendapatkan apa yang kita inginkan. Tetapi menunggu adalah bagian dari proses menjadikan kita seperti yang Tuhan inginkan. Seorang yang bernama John Ortberg mengatakan begitu indah. Mari kita mengerti Bapak Ibu. Menunggu Tuhan itu bukan karena Dia terlalu sibuk dengan begitu banyak urusan manusia di bumi. Menunggu itu bukan berarti karena Dia sedang kehabisan sumber, kehabisan bahan baku. Jadi Dia mesti cari dulu, Dia mesti siapkan dulu. Bukan. Menunggu Tuhan bukan seperti Anda menunggu restoran di mana chef sedang memasak, atau Anda sedang menunggu untuk lamaran atau surat Anda sedang diproses dan itu butuh waktu. Bukan. Tuhan tidak butuh waktu untuk itu. Tetapi Tuhan butuh waktu untuk apa? Untuk mengubah kita sehingga kita siap untuk mendapatkan jawaban Tuhan. There is actually something happening while nothing is happening. Sesungguhnya ada sesuatu yang sedang terjadi. Walaupun kita tidak melihat apa-apa. God uses waiting to change us. Allah memakai masa menunggu untuk mengubah kita. Hari ini izinkan saya memberi kepada Anda semangat Bapak Ibu.
Kalau ada di antara Anda sedang menunggu berkat Tuhan, dan sampai hari ini berkat Tuhan belum datang, janganlah berpikir bahwa Tuhan sedang mencari berkat dari mana untuk diberikan kepada Anda. Jangan juga berpikir bahwa Tuhan masih tidak ada waktu untuk menolong kita. Ketika kita menunggu Dia sebetulnya sedang mengubah hidup kita. Sebab buat Tuhan, mengubah hidup jauh lebih penting daripada menjawab doa. Buat Tuhan, membuat kita menjadi serupa dengan Kristus jauh lebih penting daripada membuat kita diberkati. Karena pada akhirnya semua yang kita harapkan dengan cepat terjadi akan kita tinggalkan di bumi. Tetapi karakter-karakter Kristus akan kita bawa sampai dalam kekekalan. Bapak Ibu, menunggu itu ada sesuatu yang jauh lebih besar daripada sedang menantikan jawaban. Keheningan yang menyengsarakan, situasi yang tidak nyaman, dan terkadang menyakitkan adalah salah satu alat yang Tuhan pakai yang paling ampuh untuk membentuk kita. Dan dua hal utama yang Dia sedang kerjakan di dalam kita menunggu adalah kita rendah hati dan kita trust. Percaya. Bukan hanya believe. Kita believe, kita percaya kepada Tuhan. Tapi trust itu berbeda. Trust, mempercayakan itu berbeda Bapak Ibu. Dan saat menunggu adalah saat Tuhan sedang mengolah hidup kita. Supaya kita menjadi pribadi yang rendah hati dan supaya kita terbangun kepercayaan kita kepada Dia. Bapak Ibu, hari ini secara cepat kita akan belajar dari seorang tokoh Alkitab, bapak orang percaya yang percaya melihat kebaikan Tuhan tapi juga harus masih menunggu. Dia adalah Abraham. Mari buka bersama dengan saya Ibrani pasal yang ke-11, ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Ibrani pasal yang ke-11, ayat 11 dan ayat yang ke-12. Bapak Ibu, seorang yang begitu hebat dengan imannya sekalipun, yang bahkan disebut sebagai bapak orang percaya, ternyata juga tidak luput dari masa menunggu. Mari kita lihat Ibrani 11 ayat 11 dan 12. Dari bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan bahwa karena beriman maka Abraham bisa mendapatkan keturunan dari Sarah sekalipun Abraham sudah terlalu tua dan Sarah sendiri mandul. Abraham yakin bahwa Allah akan menepati janjinya. Itu satu bagian. Itu adalah respon kita kepada takdir Tuhan. Kebaikan Tuhan kita percaya. Kebaikan Tuhan kita yakini. Tetapi bagaimana kita mengalaminya butuh namanya menunggu. Meskipun pada masa itu meskipun Abraham pada masa itu seperti orang yang sudah mati tubuhnya, namun ia memperoleh banyak keturunan yang banyaknya tidak terhitung seperti banyaknya bintang di langit dan pasir di tepi pantai. Bapak Ibu, dari Tuhan bicara kepada Abraham, Kejadian pasal 12 sampai Ishak dilahirkan, kita semua tahu membutuhkan 25 tahun. Panjang Bapak Ibu, panjang. Itu berlaku untuk siapa? Untuk bapak orang percaya. Bukan cuma orang percaya, bapaknya orang percaya, tokohnya orang percaya, panutannya orang percaya. 25 tahun. Di dalam masa 25 tahun itu, ada hal-hal yang memang Tuhan ubah di dalam Abraham. Beberapa adalah sifat-sifatnya, beberapa berkaitan dengan istrinya, beberapa berkaitan dengan keputusan hidupnya. Untuk Abraham, Tuhan butuh waktu yang begitu panjang. Bapak Ibu, saya tuliskan bahwa iman membutuhkan perjuangan untuk bertahan, terutama pada saat panjang menantikan datangnya jawaban. Nah Bapak Ibu, mengapa Tuhan minta kita menunggu? Bukan Dia sedang sibuk, bukan antriannya panjang, tapi karena Dia sedang mengubah kita. Mengapa Dia perlu mengubah kita? Ya karena banyak dari hidup kita yang perlu diubah Bapak Ibu. Seperti yang juga dialami oleh Abraham. Setidaknya kita bisa belajar ada 3 sikap yang Abraham nyatakan terhadap janji Tuhan. 2 di antaranya harus diubah,
dan satu di antaranya yang menjadi tujuan Tuhan. Sikap pertama adalah sikap yang berkaitan dengan hambanya yang bernama Eliezer. Eliezer adalah hamba Abraham. Ketika Abraham setelah menerima janji Tuhan, maka Abraham menunggu 1 tahun, 2 tahun, tidak ada apa-apa. Ingat baik-baik, pada masa menunggu memang tidak ada sesuatu yang wow, tidak ada sesuatu yang spektakuler, semuanya biasa-biasa saja. Jadi Bapak Ibu jangan terkejut, jangan bingung kalau hari-hari ini Anda percaya pada janji Tuhan dan tidak ada apa-apa terjadi, semuanya biasa-biasa saja. Izinkan saya menyampaikan kepada kita semua, Bapak Ibu, Anda sedang ada di masa menunggu. Memang tidak ada sesuatu yang spektakuler, tetapi ketika kita tidak melihat sesuatu terjadi, tidak berarti tidak ada yang terjadi. Karena Tuhan sedang bekerja di dalam hati kita. Eliezer adalah hamba dari Abraham dan sikap Abraham kepada janji Tuhan yang ditunjukkan kepada Eliezer adalah sikap yang pasrah menyerah. Lihat baik-baik ayat yang kedua dari Kejadian pasal 15. Bapak Ibu, Kejadian 12 Tuhan janji kepada Abraham bahwa dia akan punya keturunan yang begitu banyak. Ditunggu 1 pasal, 2 pasal, 3 pasal, nothing happen. Enggak ada sesuatu terjadi. Ayat yang Kejadian 15 ayat yang kedua. Abraham menjawab, ya Tuhan, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dan tidak punya anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Abraham seolah-olah bilang begini kepada Tuhan, Tuhan, kan takdirmu membuat aku menjadi bapak dari banyak bangsa. Sampai sekarang mana Tuhan? Mana aku ini sebentar lagi udah mau mati. Bagaimana dengan segala kekayaan yang ada? Mungkin Tuhan, biarlah Tuhan Eliezer ini yang akan mewarisi. Bapak Ibu menarik sekali. Eliezer itu artinya Tuhan adalah pertolongan. Jadi mestinya ketika Abraham melihat Eliezer, mendengar kata Eliezer, mestinya Abraham tahu bahwa Tuhan adalah pertolongan. Tetapi di tengah-tengah masa penantian memang penuh dengan banyak ujian Bapak Ibu. Eliezer yang artinya Tuhan adalah pertolongan, justru membuat Abraham menawarkan pertolongan kepada Tuhan. Tuhan, kalau engkau belum kasih aku anak, udahlah mungkin ini saja, Eliezer ini saja, pasrah dan menyerah. Bapak Ibu, ini adalah kemungkinan pertama ketika orang menunggu. Menunggu lama, lalu melihat ada alternatif lain, lalu berkata, Tuhan mungkin ini yang engkau berikan. Sudahlah Tuhan, yang ini saja enggak apa-apa. Kalau engkau tidak memberi kepadaku emas, engkau permata, ya sudahlah Tuhan, kaleng-kaleng juga enggak apa-apa. Sikap pasrah dan menyerah. Bapak Ibu, tapi saya bersyukur Allah kita Allah yang pegang janjinya. Yang percaya katakan amin. Dia tidak mudah terpengaruh dengan sikap hati kita. Lihat ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Kejadian 15 ayat 4 dan 5. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya, demikian orang ini tidak akan menjadi ahli warismu. Melainkan anak kandungmu. Yang hari itu tidak ada. Tanda-tandanya tidak ada. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, itulah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firmannya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Saudara-saudara, dengar baik-baik. Kita bisa mengeluh, kita bisa punya sikap yang salah, kita bisa punya keputusan yang keliru. Tapi sementara kita masih dekat dengan Tuhan dan percaya kepada Tuhan, Tuhan pasti tetap akan menolong kita. Jangan lari dari Dia, jangan marah, jangan tinggalkan Dia hanya karena Anda menunggu dan timeline Anda tidak cocok dengan timelinenya Tuhan. Dengar baik-baik Bapak Ibu, Tuhan selalu menyediakan yang terbaik. Dan Dia tidak akan mengubahnya. Yang setuju katakan amin. Dia tidak akan mengubahnya.
Abraham berusaha mengubah rencana Tuhan menjadi Eliezer yang akan menjadi menjadi pewaris. Tuhan bilang no. Fakta yang buruk harus dilawan dengan firman yang hidup. Ketika Anda melihat fakta tidak berubah, pegang firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah takdir Tuhan, kedaulatan Tuhan. Tidak bisa diubah oleh siapapun, kecuali kita tidak percaya. Kecuali kita membuangnya. Tidak bisa diubah Bapak Ibu. Tidak bisa diubah. Itu keputusan Tuhan, ketetapan Tuhan. Dan waktu kita melihat fakta yang buruk, kita harus melawannya dengan saya ditakdirkan untuk mengalami kebaikan Tuhan. Itu adalah sikap yang benar sebagai orang percaya. Jangan hidup dalam penyangkalan. Hiduplah berpegang pada janji Tuhan. Jangan berkata bahwa Eliezer saja cukup, ini saja cukup Tuhan. Menunggu yang baik terlalu lama, menunggu yang baik sudah lelah, yang apa adanya saja. Bapak Ibu, Tuhan selalu membuat kebaikan dan kebaikan itu kebaikan yang terbaik bagi kita. Eliezer menjadi contoh pertama bagaimana di dalam menunggu orang bisa salah mengambil keputusan. Yang kedua Bapak Ibu, yang kita sudah tahu dengan jelas ceritanya yaitu munculnya Ismail. Ismail adalah reaksi kedua ketika orang menunggu janji Tuhan. Apa itu? Ismail berarti sikap mengambil jalan sendiri. Sikap mencoba menolong Tuhan. Sikap mencoba mempercepat janji Tuhan. Sikap mencoba untuk mendesak Tuhan supaya dia mengubah time schedule-nya. Kejadian 16 ayat 1-4. Adapun Sarai istri Abraham, kali ini Sarai Bapak Ibu. Tuhan sedang memproses Sarai, tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku dan mungkin oleh dialah aku memperoleh seorang anak. Sarah mengambil jalan sendiri. Bagi Tuhan tidak ada kata mungkin. Tapi Sarah mencoba untuk mengubah. Sarah mencoba untuk mempermudah supaya janji Tuhan bisa terjadi. Bapak Ibu, bukankah ini sering kita lakukan? Kita sering mengkreasikan cara-cara yang mudah supaya janji Tuhan itu bisa cepat terjadi. Dan Bapak Ibu, ketika Abraham menawarkan berpikir Eliezer yang akan menjadi pewarisnya, Tuhan dengan tegas menolak. Tapi pada waktu Sarah mengusulkan jalan yang keliru, ternyata Abraham menerimanya dan Tuhan tidak menolaknya. Hati-hati Bapak Ibu. Di dalam hidup ini ada saat-saat Tuhan dengan keras menegur kita, menghajar kita, dan kita tidak suka. Tapi itu jauh lebih baik daripada Tuhan membiarkan kita. Dibiarkan oleh Tuhan itu masalah besar. Dibiarkan oleh Tuhan, itu celaka besar. Waktu Sarah menyampaikan tentang maksudnya, Tuhan gak bereaksi. Oke saja, Abraham mendengar perkataan Sarah, jadi Sarah istri Abraham mengambil Hagar. Orang Mesir itu ketika Abraham telah 10 tahun tinggal di Kanaan memberikannya kepada Abraham suaminya untuk menjadi istrinya. Abraham menghampiri Hagar lalu mengandunglah perempuan itu. Semuanya kelihatan seperti rencana. Semuanya kelihatan, berarti ini benar. Ingat baik-baik Bapak Ibu. Jalan terbuka tidak berarti jalan Tuhan. Tuhan membuka jalan, tapi tidak setiap jalan terbuka itu dari Tuhan. Karena kemudian kita tahu bahwa sampai hari ini masalah itu tak kunjung selesai. Ada good idea versus God's idea. Dan ketika Sarah mengusulkan usul yang baik dan berhasil, Tuhan diam saja. Tapi yang baik bukan yang dari Tuhan. Yang baik tidak sama dengan yang dari Tuhan. Pertanyaan buat kita semua, apakah ketika Anda sedang merencanakan sesuatu, did you ask God? Apakah Anda bertanya kepada Tuhan?
Atau Anda hanya mempertimbangkan dari semua pengalaman, semua sisi SWOT analysis. Lalu Anda berkata, yes, this is the best. Did you ask God? Apakah Anda bertanya kepada Tuhan? Kesalahan mengambil keputusan sangat mungkin berakibat panjang dan merugikan. Bapak Ibu, cara terbaik tidak bisa tidak, kembalilah kepada nantikan Tuhan dengan sabar. Nantikan Dia dengan sabar Bapak Ibu. Sepertinya memang tidak ada apa-apa. Memang tidak ada apa-apa secara fisik karena Dia sedang berbuat apa-apa di dalam hatimu. Imanmu sedang digodok. Pengharapanmu sedang ditancapkan kuat-kuat. Kehidupan rohanimu sedang dibangun dengan begitu masif. Tidak nampak perubahan di dalam bisnismu. Tidak nampak perubahan di dalam kehidupan, mungkin dalam kesehatan Anda. Tapi di dalam imanmu sedang dibangun sesuatu yang nilainya kekal. Itu sebabnya paling bagus adalah reaksi yang ketiga, sikap yang ketiga, yaitu ketika Ishak dilahirkan. Sikap percaya dan sabar menunggu. Ibrani pasal 6 ayat 14 dan 15 berkata, ia berkata, aku berjanji, Tuhan berkata, aku berjanji akan memberkati engkau dan membuat keturunanmu menjadi banyak. Abraham menunggu dengan sabar. Abraham menunggu dengan sabar. Maka ia menerima apa yang dijanjikan Allah kepadanya. Kenapa ia menerima? Karena itu takdir Allah. Tidak ada yang bisa membatalkan. Bapak Ibu dengar baik-baik. Engkau diberkati, engkau dan saya diberkati, itu takdir Allah. Tidak ada yang bisa membatalkan. Tetapi jangan kita mengambil cara kita sendiri. Jangan kita mengkreasi rencana kita sendiri. Mari seperti Abraham menunggu dengan sabar. Iman berfokus pada kuasa dan kesetiaan Tuhan. Bukan pada kemampuan manusia. Iman berfokus pada kemampuan Tuhan. Bukan pada fakta yang terjadi pada dalam hidup kita. Dan jangan pernah lupa satu kebenaran yang kita harus paham dengan benar, dengan baik adalah waktu Tuhan bukan waktu kita. Waktu Tuhan tidak sama dengan waktu kita. Tetapi waktu Tuhan pasti lebih baik dari waktu kita. Rencana Tuhan pasti lebih baik daripada rencana kita. Saat Tuhan pasti lebih baik daripada saat kita. Bapak Ibu, itu sebabnya mari memulai perjalanan kita ya di bulan pertama ini dan juga di dalam tahun baru Imlek ini kita memulai dengan yakin bahwa Tuhan akan membuat kebaikan. Lalu percaya, dan kalau percaya tunggu. Jangan mengubah, mendowngrade rencana Tuhan dengan puas dengan Eliezer. Jangan mencari alternatif lain dengan melahirkan Ismail. Tunggu, Tuhan itu bisa dipercaya dan Tuhan setia dengan setiap firman-Nya. Mari kita membaca bersama Bapak Ibu. Habakuk pasal 2 ayat yang ketiga bagian B. Dan kita akan selesai bersama-sama, kita akan datang kepada Tuhan hari ini. Saya sungguh berdoa Bapak Ibu di hari yang berbahagia ini, kita bukan cuma punya harapan, tapi kita punya dasar dalam hidup kita. Harapan tanpa dasar akan menjadi sebuah ilusi kosong dan melelahkan. Miliki dasar. Habakuk 2 ayat yang ketiga bagian B. Alkitab berkata, mari baca bersama-sama Bapak Ibu, kalau tidak keberatan ucapkan firman dengan kuat, dengan percaya. 1, 2, 3. Jika tampaknya lambat, janganlah putus asa, karena semua itu pasti akan terjadi. Bersabarlah, semua itu tidak akan terlambat barang sehari pun. Bisakah kita mengatakan amin? Bisakah kita berkata, ya Tuhan aku percaya, karena Tuhan tidak pernah terlambat. Buat kita seperti lambat, buat Dia tidak pernah terlambat. Buat kita seperti tidak ada sesuatu terjadi, tapi sesungguhnya Dia sedang mengerjakan sesuatu yang jauh lebih penting daripada jawaban doa, yaitu perubahan di dalam hidup kita. Ingat baik-baik, after the storm, the sun will shine again. Setelah kita melewati masa yang gelap, matahari akan kembali bersinar.
Itulah kebaikan Tuhan yang tidak pernah gagal diberikan dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan yes. Mari kita berdiri bersama-sama. Saya ajak kita datang kepada Tuhan hari ini. Kita nyanyikan sebuah lagu lama. Janjimu seperti fajar di pagi hari yang tidak pernah terlambat bersinar. Dan kasih-Mu yang terus mengalir. Dan kita percaya bahwa itu yang menjadi jaminan Tuhan di dalam hidup setiap kita. Anda yang sedang dalam penantian, mari pegang janji Tuhan. Percaya kebaikan itu ada dalam hidupmu. Percaya Tuhan itu mentakdirkan kebaikan yang tidak pernah bisa diubah oleh apapun dan siapapun. Mari angkat tangan kita bersama-sama, angkat wajah kita, katakan, janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir. Amin. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Katakan, janji-Mu seperti fajar pagi hari tidak pernah terlambat, yang tiada pernah tak pernah terlambat bersinar. Ayo kuatkan imanmu, kuatkan keyakinanmu, kuatkan pengharapanmu. Katakan dengan percaya, dan ku tahu betapa dalam kasih. Lagi lebih kuat, katakan, janji-Mu seperti fajar. Ayo nyanyi dengan percaya Bapak Ibu. Nyanyi dengan iman, nyanyi dengan yakin. Tunggulah Dia, nantikan Dia. Percaya Dia tidak pernah salah di dalam menentukan segala sesuatu. Pada kasih lagi, janji-Mu seperti fajar. Pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Sebelum saya selesai Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita hari ini kembali berdoa kepada Tuhan. Buat Anda yang hari ini sedang bersuka cita karena tahun yang baru, karena keadaan yang baik, katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mau tetap percaya kepadamu. Di puncak bukit hidupku aku percaya. Nah nanti suatu kali kalau ada lembah, aku akan tetap percaya. Buat Anda yang sedang menunggu hari ini, jangan putus asa. Jangan berpaling kepada Eliezer. Jangan melahirkan Ismail, tunggulah. Ishak pasti akan lahir. Ishak pasti akan lahir. Tuhan tidak pernah lupa akan janjinya. Dia bukan manusia yang biasa berdusta seperti kita. Tunggu, tunggu. Dia sedang mengubah hidupmu. Tidak ada sesuatu terjadi ya, tapi sesuatu sedang Dia buat di dalam hatimu, di dalam imanmu, di dalam pengharapanmu. Dia sedang membangun manusia batiniahmu kuat-kuat. Sehingga ketika jawaban itu datang, engkau menerima jawaban dengan sukacita. Berkat benar-benar menjadi berkat. Berkat bukan menjatuhkan Anda. Berkat bukan menggelincirkan Anda. Berkat benar-benar menjadi berkat buat Anda. Ketika manusia batiniahmu kuat di dalam Tuhan. Ayo kuatkan pengharapanmu. Terus pandang Dia. Seperti Daud berkata, aku percaya aku akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Di saat ini aku melihat kebaikan Tuhan. Hari esok aku melihat kebaikan Tuhan. Minggu depan aku lihat kebaikan Tuhan. Bulan depan aku lihat kebaikan Tuhan. Seumur hidupku aku lihat kebaikan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang percaya tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada
Kami sungguh bersyukur Tuhan buat firman yang sudah kami dengar. Firman yang boleh membangkitkan iman kami. Kami mau terus percaya kepada janji Tuhan yang tidak pernah gagal dalam hidup kami. Sebab Engkau setia, Engkau baik, Engkau luar biasa bagi hidup kami. Kami juga mau berdoa Tuhan buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu di pagi hari ini yang boleh memberkati setiap kami. Kami percaya Tuhan selalu menyertai urapan yang baru Tuhan beri bagi hamba-Mu ini Tuhan. Kalau pagi hari ini kami diberikan kesempatan untuk kami boleh memberikan yang terbaik. Kami rindu memberikan dengan sukacita. Semua ini kami lakukan karena kami mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu saudaraku. Kami mengundang bagi Bapak Ibu yang akan melakukan penyerahan anak. Bisa maju ke sebelah kiri mimbar. Tuhan Yesus memberkati. Dalam nama Yesus, jemaat yang dikasihi Tuhan dengan iman, terimalah rahmat anugerah dari Aba Bapa Allah kita. Kasihnya dalam Yesus, kekuatan kuasanya dalam rohnya yang kudus, turun melimpah atas kita semua untuk menaungi, membimbing,
membimbing, menyertai dan memberkati sepanjang hari ini. Maranatha, Yesus datang bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama kita berkata, amin. Selamat siang, Tuhan Yesus sertai dan berkati saudara semua. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut.
terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil